Aksi nekat KKB kembali menguji kesiagaan aparat keamanan kebanggaan NKRI. Dalam sekali sergap ini yang terjadi. Pasca aksi gagal KKB Intan Jaya melakukan aksinya karena keburu dihajar pasukan 305 tengkorak. Seakan tak ada jeranya KKB wilayah Intan Jaya kembali berupaya melakukan penyerangan. Seakan-akan mereka tak lagi memperdulikan nyawa mereka dikala TNI Polri mengambil tindakan tegas. Hal ini diketahui dari laporan internal aparat adanya pergerakan KKB di kota Sugapa. Sekelompok orang membawa senjata api masuk kampung Bilogai tepatnya di sekitar belakang Pastoran Bilogai. Tetapi belum dipastikan target penyerangannya. Sumber laporan yang sama menyebutkan beredar rencana KKB tersebut akan menyerang pos aparat keamanan yang ada di kampung Bilogai. Antara lain Pos Brimob NTT Satgas Operasi Damai Kartens, Pos Bandara Bilorai dan Pos Langit Satgas 305. Beberapa jam sebelumnya tim patroli Brimob menemukan adanya pergerakan kelompok KKB di kampung Kumbalakuba arah barat Bandar Udara Bilorai. Pemantauan tim patroli dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di distrik Sugapa. Patroli dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dengan melakukan surveilan udara di area kampung Gumbalakupa. Dari pemantauan termonitor 10 orang KKB dengan menenteng satu pucuk laras panjang melarikan diri ke kampung Kuyagia. Dugaan awal yang didapati saat patroli KKB ada rencana serang pos-pos militer. Pada pukul 12.10 hingga pukul 14.40 waktu Indonesia Timur, dua tim patroli bergerak ke TKP untuk melakukan penyisiran di sekitar area KKB bergerak. Kawasan Bandar Udara Soko Paki Bilogai dan sekitarnya dipastikan sudah dalam penguasaan tim gabungan TNI dan Polri. Sebelumnya beredar aksi KKB yang terekam kamera drone prajurit TNI. Dalam video tersebut terekam jelas oleh kamera drone dua anggota KKB yang mengendap-endap berusaha memasuki suatu perkampungan pinggiran hutan. Ditengarai kelompok kecil KBB ini tengah mencari logistik atau melakukan penyerangan ke kampung-kampung pinggir hutan. Sudah bukan rahasia lagi para KKB ini adalah para pengangguran atau sampah masyarakat kelas berat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mengandalkan hasil pemalakan para kepala kampung dan warganya. Maka dari sinilah prajurit kebanggaan NKRI meningkatkan kesiagaan untuk mengantisipasi aksi kebrutalan KKB, yang sering kali menyasar masyarakat tak bersalah. Rupanya prajurit kebanggaan NKRI kini tak lagi berjungan dengan sesama aparat. Kini masyarakat pun sudah geram dengan ulah KKB yang makin menggila. Kini masyarakat sudah berani menenting senjata. Seperti yang baru-baru ini viral, masyarakat berbondong-bondong mengangkat busur dan anak panah untuk melawan KKB. Mungkin karena itulah KKB saat ini mulai stres karena warga sudah mulai berani melawan mereka. Dan dengan bersatunya masyarakat dengan aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan NKRI, mudah-mudahan bumi Cendrawasih akan segera membaik dan masyarakatnya sejahtera tanpa adanya kelompok separatis tersebut. Jadi sosok yang paling ditakuti. Kini bos KKB Papua ini ketakutan setengah mati harus sembunyi usai banyak anak buahnya berguguran ditumpas TNI. Lekagak Telenggen yang merupakan sosok pemimpin kelompok kriminal bersenjata Papua, alias bos KKB ini jadi sosok yang paling ditakuti. Namun, kini Lekagak Telenggen ini harus mengalami nasib tragis usai makin terdesak saat bersembunyi. Pasalnya, sejumlah anak buahnya telah ditembak mati oleh TNI Polri. Dilansir surya.co.id, satu persatu anak buah Lekagak Telenggen tewas ditembak mati aparat keamanan yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi. Kekuatan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen ini diprediksi semakin melemah. Terlebih, persediaan logistik mereka juga kian menipis karena terkepung di pegunungan Papua. Untuk diketahui, Lekagak Telenggen ini adalah komandan sejumlah operasi KKB di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Puncak Papua. Lekagak Telenggen ini juga pernah terlibat kasus penembakan di wilayah Temabagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Pimpinan KKB Papua ini pun kini kehilangan anggotanya lagi. Dimulai saat Satgas Nemangkawi berburu anggota KKB Papua Lekagak Telenggen bernama Kopengga Enumbi. Perburuan ini dilakukan pada Selasa. Enumbi pun dicari dikarenakan menjadi salah satu anggota KKB Papua yang masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO, alias merupakan seorang buronan. Selanjutnya,
Kasatgas Humas Kombes Pol Ahmad Mustafa Kemal mengungkapkan Numbi terlibat dalam pencurian 8 pucuk senjata api di Pospol Kulirik, Puncak Jaya. DPO atas nama Kopengga Numbi berhasil ditangkap tim gabungan Satgas Nemangkawi, TNI dan Polri, ujar Kamal dalam keterangannya. Melansir dari Kompas TV, Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Selain itu, Kemal juga mengungkapkan penangkapan Numbi diliput kontak senjata. Namun, berkat tim bantuan dari Yon Rider 613 RJA yang dipimpin Letda Dedi Sudomo, pelaku ini berhasil dilumpuhkan. Satgas Nemangkawi pun berhasil mendapatkan barang bukti yaitu 11 butir amunisi jenis SS-1 kaliber 5,56 mm. Tak cuma itu, ada pula bukti lain yaitu 1 pisau badik, 1 helm hijau, 1 telepon genggam, rokok, pinang dan noken. Kopengga Numbi ini merupakan pemasok utama guna memenuhi kebutuhan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen. Lekagak Telenggen sendiri juga masuk ke dalam DPO. Kamal juga menambahkan penangkapan Kopengga Numbi jadi bagian dari operasi penuntasan kelompok separatis ini di Papua. Dia adalah anggota KKB Papua di wilayah Yambi, tegas perwira menengah Polri dengan 3 melati di pundaknya itu. Masih kata Kemal, Satgas Nemangkawi berusaha menangkap Kopengga Numbi hidup-hidup, namun ia memberikan perlawanan saat hendak ditangkap. Saat dilakukannya penindakan, terdapat perlawanan dari pelaku sehingga personel mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak Kopengga Numbi alias Tamo Numbi yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di tempat, kata dia. Satgas Nemangkawi pada Juli lalu juga berhasil menangkap anggota KKB Papua Yonikum Urip atau Mobugu. Mobugu ini ditangkap di Kampung Nigilome, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak. Awalnya, ia ditangkap karena membawa amunisi tanpa izin yang sah. Kemudian menurut laporan di Reskrim Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, Mobugu ini diserahkan ke polisi dan diterbangkan ke Kabupaten Mimika guna diperiksa lebih lanjut. Tersangka ditahan karena telah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai amunisi tanpa izin yang sah, ujar Faisal, melalui pesan singkat.